Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26 berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?" Saudaraku, bagi orang Israel, hak kesulungan adalah sesuatu yang sangat berharga. Orang yang memiliki hak kesulungan berhak menjadi imam di tengah-tengah keluarga besar dan bahkan sukunya. Orang yang memiliki hak kesulungan juga akan mewarisi otoritas dari ayahnya, dan apabila ayahnya meninggal, maka dialah penggantinya. Nah, mereka yang memiliki hak kesulungan juga akan mendapat warisan yang jumlahnya 2 kali lebih banyak dari saudara-saudaranya yang lain. Nah, cerita tentang hak kesulungan ini terdapat di dalam Kejadian pasal 25. Sebagai anak sulung, Esau mendapatkan hak-hak istimewa karena memang dia adalah anak pertama dan berhak mendapatkan hak kesulungan itu. Namun yang sangat mengejutkan adalah ketika Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakob adiknya. Yang lebih mengagetkan lagi adalah ia menjualnya hanya demi sepiring makanan, sesuatu yang sangat sepele saya kira. Maka dapat dikatakan jika ada transaksi paling bodoh di dunia, apa yang dilakukan Esau itu adalah salah satunya. Sungguh tidak masuk di akal bagaimana mungkin menukarkan sesuatu yang sangat berharga untuk sesuatu yang tidak penting. Itu sama saja menukar emas dengan sampah. Sebab dengan memiliki hak kesulungan, maka segala keistimewaan menjadi miliknya. Namun ia menukarnya hanya dengan sepiring makanan yang sebentar saja akan habis. Kita mungkin membaca kisah Esau ini sebagai tindakan yang konyol dan bodoh. Tetapi tahukah saudara bahwa ada begitu banyak anak-anak Tuhan juga seringkali melakukan hal yang sama, yaitu menukarkan hal yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu kasih kemurahan dan keselamatan dalam Yesus, dan menukarnya dengan hal-hal duniawi yang fana dan dapat binasa. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang menukarkan Yesus dengan pasangan hidup. Ada banyak di antara anak-anak Tuhan juga menukarkan keselamatan mereka dengan harta benda, dengan kedudukan, dengan kenyamanan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya dalam nas yang tadi kita baca dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Yesus mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Perhatikan kata seluruh dunia itu. Kata itu ingin menggambarkan bahwa kita boleh memiliki segala sesuatu, tetapi itu sama sekali tidak berguna kalau kita harus kehilangan nyawa kita. Sebab apa gunanya saya punya mobil mewah, rumah mewah, tapi saya binasa, saya mati, saya kehilangan nyawa saya? Bukankah saat saya kehilangan nyawa saya tidak bisa menikmati semua yang saya miliki itu? Dalam hal ini Yesus mengatakan, keselamatan yang engkau miliki jauh lebih berharga dari seisi dunia ini. Tapi sayangnya, hal yang begitu penting itu justru seringkali ditukarkan dengan hal yang sepele, hal-hal yang receh dan remeh-temeh. Mungkin mereka berpikir dengan memiliki apa yang mereka inginkan, mereka bahagia, mereka bisa menikmati hidup, mereka bisa bersuka cita dan lain sebagainya. Yes, betul, mereka bisa menikmati kebahagiaan atau sukacita duniawi yang semuanya itu bersifat sementara. Tetapi tanpa dia sadari, dia kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan abadi. Sebab tanpa Yesus Kristus, kita tidak akan pernah bisa menikmati kebahagiaan abadi di dalam kerajaan surga yang telah Allah janjikan. Saudaraku, dunia ini memang sedang menarik kita dengan kekuatan yang luar biasa.
Godaan-godaannya begitu mempesona. Dan kalau kita tidak waspada, kita bisa tergelincir olehnya. Karena itu mari belajar dari kisah Esau di atas, saudaraku. Jangan menjadi orang yang bodoh. Sebab dengan kehilangan Kristus, maka engkau akan kehilangan segala sesuatu. Oleh sebab itu, saudaraku, peganglah Kristus erat-erat dan jadikan Dia sebagai yang terutama dalam hidup ini. Jangan biarkan apapun menggantikan posisi Kristus dalam hidup kita. Bahkan seandainya seluruh dunia ini ditawarkan kepada kita, pastikan kita akan tetap berpegang kepada Kristus dan menempatkan Dia sebagai yang paling penting dari segala sesuatu. Dan agar kita memiliki iman yang kokoh dan keyakinan yang begitu kuat, tidak ada kunci lain selain yang pertama, kita harus bergaul karib dengan Allah, bergaul dengan firman-Nya, bergaul di dalam pujian dan penyembahan, bergaul di dalam doa-doa kita, dan bergaul di dalam mempraktekkan firman Allah. Biarlah lewat firman Tuhan ini, iman kita dikuatkan, diteguhkan, dan senantiasa kokoh di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur untuk anugerah-Mu, dan kami mau pegang itu untuk selama-lamanya. Dan tidak kami izinkan sesuatu menggantikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kuatkan kami. Roh Kudus tolong kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kami, berpegang hanya kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu.
tugasku